Pemirsa, Anda kembali dalam Top News. Perang suku antara kelompok Yali dan Lani pecah di kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan pada Jumat dini hari. Kedua kelompok massa kini saling menyerang di wilayah distrik. Puncak perang suku ini terjadi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Timur ketika kedua kelompok massa mulai terlibat kontak fisik dan aksi saling serang. Massa dari kedua kubu Yali dan Lani juga sempat bergerak mendekati pusat kota Wamena, kemudian memicu kepanikan masyarakat dan membuat aktivitas warga sempat lumpuh. Tidak hanya itu, aksi saling serang ini juga meliputi pembakaran sejumlah rumah warga di kawasan tersebut. Namun hingga saat ini belum diketahui secara pasti berapa jumlah rumah yang terbakar. Sementara itu, unsur Forkopimda Provinsi Papua Pegunungan serta jajaran Forkopimda dari Kabupaten Lanijaya, Jayawijaya, dan Yahukimo menggelar rapat koordinasi bersama Pangdam dan Rem serta perwakilan Polda setempat. Dalam pernyataannya, Bupati Yahukimo Didimus Yahuli mengecam tindakan brutal yang dinilai sangat tidak manusiawi. Ia menegaskan apa yang terjadi di Wamena bukanlah perang dalam arti adat yang normal, melainkan sebuah tindakan sepihak yang sangat keji, sadis, dan tidak berperi kemanusiaan. Bupati juga meluruskan persepsi yang berkembang bahwa lokasi kejadian di Woma secara administratif masuk wilayah Kabupaten Jayawijaya dan berjarak sekitar 100 km lebih dari batas wilayah Kabupaten Yahukimo. Meski demikian, korban yang terdampak merupakan warga Yahukimo dari etnis Yali dan Mek. Dan untuk informasi terkini, pemirsa, kami sudah terhubung dengan Bupati Yahukimo Didimus Yahuli. Selamat malam Pak Didimus, bagaimana kondisi warga Anda yang terdampak konflik di Woma saat ini dan apakah ada korban jiwa? Baik. Selamat malam Mbak. Warga Kabupaten Yahukimo yang ada di Wamena pada umumnya sudah baik dan juga sudah mempertahankan diri dari situasi yang ada, dan tadi saya sudah mengunjungi setiap posko atau tempat mereka mengungsi dan semua dalam keadaan baik, dan juga ada 5 korban jiwa, dan yang paling menyedihkan dan juga memilukan hati saya dan juga semua orang adalah ada satu keluarga dengan anak dan ibu dibakar dalam rumah. Dan itu saya pikir mereka sudah melanggar kode etik perang adat dan menyedihkan sekali. Iya, Pak Didimus, jadi bisa diceritakan sebenarnya konflik apa yang terjadi di Woma? Iya, kalau di Woma itu saya tidak tahu kronologinya secara ini karena ini kan kelanjutan dari peristiwa tahun 2004 akibat dari kecelakaan dan juga menuntut secara adat, istilahnya di sini namanya bayar kepala dan sebagainya itu. Kemudian karena dari orang Woma dan sekitarnya mungkin kurang bayar atau masih tidak sesuai dengan permintaan yang dikehendaki sehingga ada keributan. Kemudian setelah itu saling mengejar atau saling mengancam sehingga ada sekelompok masyarakat yang karena takut baru lari pulang, lalu karena jembatan yang mereka seberangi itu karena ketakutan hampir jumlah kurang dari 40, lebih dari 30 masuk dalam jatuh jembatan gantung itu, sehingga beratnya tidak memungkinkan sehingga semuanya jatuh karena jembatan itu putus. Akibat daripada itu mereka bisa dari pihak korban yang keluarganya meninggal ini dari kelompok Lanijaya, mereka rasa rugi atau rasa tidak terima dan menyerang ke kelompok Woma, tetapi karena di radius itu juga ada masyarakat Yali dan Mek, orang Yahukimo yang jauh sekali, kampungnya di Yahukimo sana, tapi ya mungkin karena tidak kenal atau apa, sehingga masyarakat saya jadi korban, dan tadi dilaporkan ada 5 orang termasuk yang dibakar dalam Honai itu. Iya, Pak Didimus, tadi sudah dilaksanakan juga untuk rapat koordinasi. Apa saja poin dari hasil rapat itu agar konflik yang serupa ini tidak kembali terjadi? Ya, itu semua pimpinan Pangdam hadir,
kemudian juga Danrem dari Polda, kemudian juga Gubernur, Ibu Wamen pimpin sendiri, semua Bupati Jayawijaya, Yahukimo dan Lanijaya, dan semua pejabat yang lain hadir sudah sepakati untuk segera buat perdasi dan perdasus untuk tidak boleh bayar kepala, dan juga ada buat peraturan lagi untuk tidak ada perang suku lagi untuk hal yang sepele membuat banyak jiwa jadi korban. Jadi sudah diputuskan itu. Kemudian yang kedua juga Gubernur memerintahkan untuk semua bupati membawa pulang rakyatnya ke kabupatennya. Jadi tidak boleh mobilisasi massa ke Wamena sini. Dan rapat itu sudah berjalan dengan baik, dipimpin langsung oleh Ibu Ripka sebagai Wamen. Iya Pak Didimus, tadi dikatakan bahwa ada 5 korban jiwa akibat konflik ini dan warga di sana itu sudah baik-baik saja. Tapi apakah sudah ada penyaluran bantuan bagi korban yang terdampak akibat konflik ini? Oh iya, untuk warga Yahukimo tadi kami sudah turunkan bantuan baik berupa sembako, beras, tetapi juga bantuan biaya hidup untuk selama masa di pengungsian, maupun ada buka posko di Wamena. Kami sudah membantu, dan besok juga kami akan membantu mengunjungi karena masih ada juga yang kena panah dan masih sakit di rumah sakit maupun di puskesmas. Dan secara perlahan saya bersyukur kepada Tuhan karena orang Yahukimo atau mereka yang kelompok Woma ini mereka mempertahankan diri dan juga tidak melakukan sesuatu yang agresif, sehingga keadaan ini masih baik dan terkendali. Dan saya sudah sampaikan kepada mereka untuk tidak boleh ada perlawanan lagi, tapi kita serahkan semua ini kepada Tuhan, dan kita tidak boleh ada peperangan antara saudara kita di sini. Dan semua pada prinsipnya sudah menerima, dan keadaan sudah semakin stabil, khusus untuk masyarakat saya dari Yahukimo. Baik, terima kasih Pak Didimus. Kita berharap konflik seperti ini tidak terjadi lagi. Terima kasih sudah bergabung bersama Metro TV, Bupati Yahukimo Didimus Yahuli.